Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Dokter Pri kecil berdiri di puncak jurang saat dia melihat ke batu karang tempat Shoyan kultivasi. Dia tanpa daya menghela nafas dan bergumam, "Orang ini, semua pelatihannya memakan waktu lama," ucap Dokter Pri kecil. Sudah setengah bulan sejak Shoyan memasuki kondisi pelatihannya. Selama setengah bulan ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Energi murni yang menakutkan berdesir di sekelilingnya seperti awan. Dokter Pri kecil dan King Lin secara alami dapat mengatakan bahwa Shoyan berada dalam tahap kritis pelatihannya. Oleh karena itu mereka tidak berbicara atau mengganggu Shoyan. Mata King Lin melihat ke dasar jurang yang dalam saat dia berkata, "Kakak Cailin juga belum mengungkapkan aktivitas apapun. Permukaan danau yang terus mendidih telah tenang sejak beberapa hari yang lalu. Cailin seharusnya baik-baik saja. Menjadi 7 warna surga menelan piton dia seperti ikan yang menemukan air di mata air 9 tenang ini," ucap Dokter Pri kecil. "Sepertinya kita hanya bisa terus menunggu." Menurut apa yang dikatakan kepala suku Yaoming, tampaknya Heaven Demon Phoenix telah mulai menunjukkan tanda-tanda bergerak, ucap King Lin. "Shoyan harus segera selesai dari tahap pelatihannya," ucap Dokter Pri kecil. King Lin mengangguk. Dia duduk di atas batu dan diam-diam menunggu pelatihan Shoyan selesai. Yaoming telah mengeluarkan perintah untuk menyegel area dalam jarak 10.000 kaki dari jurang yang dalam. Selain kedua wanita ini tidak ada yang akan masuk dan mengganggu keduanya yang sedang berlatih. 2 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah penantian ini. Awan kental yang terbentuk di sekitar Shoyan tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang intens saat pagi hari ketiga ini. Energi alam di sekitarnya tampaknya telah diseret oleh sesuatu saat melonjak ke segala arah. Akhirnya itu berkumpul menjadi badai energi yang sangat besar di udara di atas Shoyan. Tepi badai itu terhubung ke bagian atas kepala Shoyan. Perubahan tak terduga ini juga membangunkan Dokter Pri kecil dan King Lin. Beberapa kejutan melintas di wajah mereka saat mereka mengamati bentuk fenomena yang tidak biasa ini. "Sepertinya pelatihannya hampir selesai," ucap Dokter Pri kecil. Mata Shoyan yang tertutup rapat di dalam awan tiba-tiba terbuka setelah Dokter Pri kecil mengucapkan kata-kata itu. Cahaya energi melesat keluar dan menembus dinding di depannya. Dia mengangkat kepalanya, melebarkan mulutnya dan mengisap dengan keras. Karena lebih banyak energi yang dilahap oleh tubuh Shoyan, tanda-tanda fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energi itu memancarkan dinding batu yang keras di sekelilingnya, membentuk retakan besar. Batu-batu raksasa disertai dengan suara gemuruh saat jatuh. Aktivitas yang meletus dari jurang yang dalam ini secara alami menarik perhatian banyak ahli dari suku Piton 9 tanah dalam. Wajah mereka terkejut tetapi mereka hanya bisa melihat dari kejauhan dari jurang. Mereka tidak dapat lebih dekat untuk menyaksikan fenomena yang tidak biasa karena perintah yang dikeluarkan Yaoming. Pada saat ini Yaoming dan beberapa tetua suku Piton 9 tanah dalam juga menyaksikan. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mereka melihat Shoyan menelan energi di sekitarnya. Aura yang sangat kuat. "Sepertinya Tuan Shoyan saat ini mendekati bintang 2 Dousenkan," ucap seorang penatua. Darah esensi iblis Sain mungkin kuat, tetapi tidak mudah untuk naik di dalam kelas Douseng. Mampu menjadi Douseng bintang 1 tingkat lanjut tidaklah buruk. Namun mampu melambung dari bintang 1 Douseng ke tingkat lanjutan ini sudah melebihi harapan saya, ucap Yaoming.
Sementara Yoming sedang berbicara dengan beberapa sesepuh di langit, badai energi yang sangat besar itu benar-benar ditelan ke dalam tubuh Xiaoyan. Setelah jejak energi terakhir memasuki tubuhnya, seluruh area mulai berangsur-angsur menjadi sunyi. Nafas yang mengandung energi yang kaya perlahan-lahan dihembuskan dari tenggorokan Xiaoyan. Yoming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiaoyan menghentikan latihannya. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa keras. Hahaha, selamat saudara Xiaoyan. Kamu telah maju ke kelas Douseng bintang 1 tingkat lanjut. Menerobos ke bintang 2 Douseng sepertinya hanya masalah waktu, ucap Yoming. Xiaoyan dengan sopan tersenyum saat mendengar Yoming memberi selamat padanya. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa cukup puas. Setetes darah esensi iblis Sain hampir memungkinkan dia untuk melangkah ke bintang 2 dari kelas Douseng. Energi di dalam tubuhnya secara otomatis berubah menjadi pakaian di permukaan tubuhnya untuk menggantikan pakaian yang hancur. Pada level saat ini, Douqi bisa berubah menjadi apa saja hanya dengan pikiran. Sepertinya Cailin masih belum selesai, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan melirik danau 9 musim semi tenang di bawah. Dari persepsinya dia secara alami dapat merasakan energi gelap dan dingin yang tak ada habisnya. Kepala suku Yoming, apakah ada berita tentang suku Heaven Demon Phoenix? Tanya Xiaoyan. Iya, berdasarkan informasi yang saya peroleh, suku Heaven Demon Phoenix telah mengirim beberapa ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini, ucap Yoming. Mereka memang memilih untuk campur tangan ya. Kali ini berapa banyak ahli yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix? Tanya Xiaoyan. Sebagian besar dari mereka yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kali ini berada di kelas Douzun. Tentu saja tidak banyak orang yang perlu kita khawatirkan. Hanya ada 3 orang yang kami pedulikan. Ketiganya adalah tetua agung di suku Heaven Demon Phoenix. Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas dalam dunia binatang ajaib, ucap Yoming. Oh, siapa 3 orang tersebut? Seperti apa kekuatan mereka? Tanya Xiaoyan. 3 tetua agung ini dikenal sebagai surga setan 3 Phoenix, Feng Huan, Kun Huang, Ying Huan. Di antara mereka Feng Huan adalah Douseng bintang 2 menengah. Kun Huang adalah bintang 1 Douseng tingkat lanjut. Dan Ying Huan adalah Douseng tingkat awal, ucap Yoming. 3 Douseng ya, ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Tidak terduga bahwa suku Heaven Demon Phoenix benar-benar akan mengirimkan kekuatan yang begitu kuat. Dari sini orang bisa mengetahui kekuatan besar dari suku Heaven Demon Phoenix. Orang-orang ini tidak menonjolkan diri dan mengumpulkan cukup banyak kekuatan. Selain naga void kuno, suku Heaven Demon Phoenix ini tidak diragukan lagi adalah penguasa kedua dari 3 suku ini di dunia binatang ajaib. Ketiganya sangat kuat. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, mereka bahkan bisa melawan Douseng bintang 3. Pulau Naga Timur kemungkinan akan terancam jika mereka diizinkan membantu 3 pulau naga, ucap Yoming. Xiaoyan mengangguk. Terlepas dari apa masalahnya, dia tidak bisa membiarkan suku Heaven Demon Phoenix untuk campur tangan. Jika tidak, Pulau Naga Timur milik Xian tidak akan mampu melawan 3 pulau naga besar. Kapan mereka akan bergerak? Tanya Xiaoyan. Mereka kemungkinan akan mulai menuju ke alam kosong dalam waktu 3 hari, ucap Yoming. Apakah kepala suku Yoming berani menyerang dan secara signifikan melumpuhkan suku Heaven Demon Phoenix? Tanya Xiaoyan. Yoming merenung sejenak. Akhirnya dia tertawa dan mengangguk. Ini adalah pilihan. Dia harus memilih antara suku Heaven Demon Phoenix dan Pulau Naga Timur milik Xian. Kalau begitu, kita akan bergerak besok dan menuju ke alam kosong. Kami akan membunuh mereka dari suku Heaven Demon Phoenix 3 hari kemudian, ucap Xiaoyan. Di pagi hari selanjutnya, Xiaoyan berdiri di samping jurang. Kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya.
Matanya menjelajahi 9 musim semi yang tenang. Hari ini mereka akan bergerak dan menuju ke alam kosong untuk menghentikan bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix. Terlihat dokter peri kecil terbang dan mendarat tidak jauh dari Xiaoyan sebelum berbicara. "Xiaoyan, sudah waktunya. Kita harus bergegas," ucap dokter peri kecil. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia melambaikan dengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung menyebar. Itu berubah menjadi formasi spasial yang menutupi mata air 9 tenang. Dia telah menempatkan penghalang deteksi di sini. Itu tidak hanya melindungi mata air 9 tenang. Dia juga akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang. "Cailin, kamu bisa bersantai dan berlatih. Tempat ini adalah markas suku Piton 9 Tanah Dalam. Yao Ming telah menetapkan area ini sebagai tempat terlarang dan telah mengirim para ahli untuk menjagamu. Kamu tidak akan terganggu. Kamu harus kembali ke pavilion bintang jatuh setelah keluar dari retretmu," ucap Xiaoyan. Suara lembut itu dibungkus oleh Doqi ditransmisikan ke mata air 9 tenang. Dia berhenti ragu-ragu saat dia berbalik dan bergegas ke kejauhan. Suara percikan air dipancarkan dari dalam mata air 9 tenang setelah Xiaoyan dan dokter peri kecil pergi. Sosok besar jauh di dalam mata air itu bergerak sedikit. Sepasang besar mata 7 warna perlahan terbuka. Ular itu pertama-tama menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah bagian terdalam dari mata air 9 tenang. Ada kedipan batu api khusus di mata ular itu. Dia samar-samar merasakan isyarat samar sejak dia memasuki musim semi 9 tenang ini. Setelah merasakan ini selama lebih dari setengah bulan, dia akhirnya dapat memastikan bahwa isyarat ini dipancarkan dari dasar mata air 9 tenang. Bagian bawah itu bukanlah tempat Yao Ming disegel. Sebaliknya itu di suatu tempat yang lebih dalam. Tetapi bahkan Xiaoyan yang memiliki perlindungan api surgawi tidak berani melangkah sejauh itu. "Meskipun perasaan dilindungi cukup nyaman, aku masih lebih suka menjadi lebih kuat darimu. Ini mungkin agak sulit sekarang, tetapi setidaknya aku harus melakukan yang terbaik," ucap Cailin. Hanya setelah mengatakan itu, Cailin bergegas ke dasar mata air 9 tenang, beralih ke tempat Xiaoyan. "Saudara Xiaoyan, orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix pasti akan merobek lubang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam kosong. Kita bisa memasukkannya terlebih dahulu dan merasakan fluktuasi spasial. Maka kita akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur mereka," ucap Yao Ming. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Yao Ming menoleh ke 6 sesepuh saat dia berkata lagi, "Saya secara pribadi akan menemanimu kali ini. Juga akan ada 6 sesepuh lainnya," ucap Yao Ming. Mata Xiaoyan melihat ke atas. Ada satu pria tua berambut putih di antara mereka yang dapat memenuhi standar tingginya. Tetapi pria ini hanyalah seorang perantara Banseng. 5 sisanya hanya sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Daozun. Sepintas jelas bahwa barisan ini lebih rendah dari barisan suku Heaven Demon Phoenix. Saudara Xiaoyan seharusnya tidak menyalahkan saya. Yao Xiaotian dan penatua pertama membuat suku-suku Piton 9 Tanah Dalam kami dalam keadaan yang menyedihkan, ucap Yao Ming. Dia menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak dalam. Jika Yao Xiaotian dan tetua pertama mendukungnya tanpa ambisi liar, tidak ada yang tahu seberapa kuat suku-suku Piton 9 Tanah Dalam. Paling tidak mereka tidak akan jauh lebih lemah dari suku Heaven Demon Phoenix. Hahaha, apa yang dikatakan kepala suku Yao Ming? Sudah bagus bahwa kamu bersedia membantu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan melirik dokter peri kecil dan King Ling di sampingnya. Mungkin masih ada kesenjangan besar antara kedua wanita itu dan kelas Banseng meskipun mereka berlatih selama periode waktu ini. Tetapi jika mereka mau bekerja sama, tidak ada seorang pun di kelas Daozun yang cocok untuk mereka. Sudah waktunya. Kita harus bergerak, ucap Yao Ming. Yao Ming tersenyum.
Tangannya tiba-tiba melambaikan ke ruang kosong sebelum celah spasial hitam gelap muncul. Setelah itu dia menarik dengan kedua tangannya dan terowongan spasial muncul di depan semua orang. Soyan memimpin untuk segera melangkah ke celah. Dokter Peri kecil dan Kinglin mengikuti dari belakang. Semua sesepuh yang tersisa, saya akan menyerahkan suku Piton 9 tanah dalam kepada Anda semua selama periode waktu ini, ucap Yao Ming. Dipahami, ucap beberapa sesepuh yang tersisa. Yao Ming menoleh ke 6 sesepuh dan berkata, kita juga harus pergi, ucap Yao Ming. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengambil langkah ke celah spasial. Keenam sesepuh itu mengikutinya. Retakan spasial itu akhirnya mulai perlahan menghilang setelah orang terakhir memasukinya. Selanjutnya kelompok Soyan telah berada ke tempat alam kosong. Fluktuasi spasial yang sangat intens dipancarkan dari alam ini. Banyak keretakan spasial muncul. Sosok manusia menembus celah dan akhirnya muncul dengan ruang hitam pekat ini. Soyan menoleh dan memandang Yao Ming saat Yao Ming keluar dari celah spasial sebelum bertanya, seberapa jauh tempat ini dari pintu masuk suku Heaven Demon Phoenix? Tanya Soyan. Yao Ming tersenyum. Setelah itu dia menutup matanya dan merasakan sejenak. Akhirnya dia membukanya dan melihat ke utara. Hahaha, tenang. Mata-mata yang saya tempatkan di suku Heaven Demon Phoenix memiliki jejak spasial pada dirinya. Oleh karena itu saya dapat merasakan posisi suku Heaven Demon Phoenix di ruang ini. Jika mereka melakukan perjalanan dari suku mereka, mereka pasti akan muncul di area itu. Ayo pergi, ucap Yao Ming. Tubuh Yao Ming memimpin untuk bergerak setelah kata-katanya terdengar. Dia melangkah melalui ruang kosong dan dengan cepat bergegas ke depan. Aliran spasial kacau yang liar dan ganas secara otomatis menghilang setelah masuk dalam jarak 100 kaki darinya. Setelah mencapai kelas Doseng, aliran kacau yang menakutkan di dalam ruang kosong ini tidak lagi menimbulkan banyak ancaman. Soyan melambaikan tangannya. Dia memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Yao Ming melihat ke dalam kegelapan hitam yang jauh saat dia memberitahu semua orang. Tempat ini dekat dengan ruang di mana suku Heaven Demon Phoenix berada. Kami pasti akan merasakannya jika mereka merobek ruang dan masuk, ucap Yao Ming. Soyan melihat sekelilingnya dan mengangguk. Dia berkata, arus kekacauan di dalam ruang ini sedikit lebih padat. Itu akan bisa menyembunyikan kita, ucap Soyan. Hahaha, kalau begitu kita harus menunggu mangsa kita muncul, ucap Yao Ming. Soyan tersenyum dan mengangguk. Dia segera duduk. Kinglin dan dokter peri kecil juga melakukan hal yang sama di sampingnya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai ikan besar yang dikenal sebagai suku Heaven Demon Phoenix menerobos jaring yang telah mereka siapkan. Konsep waktu sangat kabur dalam dunia kosong ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang luar biasa gelap ini. Segera setelah itu ruang di tempat yang sangat jauh dari kelompok Soyan tiba-tiba berfluktuasi. Banyak tokoh kuat perlahan melangkah melalui garis retak spasial sebelum muncul di alam kosong ini. Garis retak perlahan menghilang saat orang terakhir melangkah keluar. 3 orang berdiri di tempat pemimpin kelompok yang terdiri dari 20 orang lebih ini. Operasi ini sangat penting. Ini menyangkut apakah suku Heaven Demon Phoenix kita akan dapat sepenuhnya melampaui suku Naga Void kuno. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang melakukan kesalahan. Jika tidak, kalian akan menghadapi aturan suku, ucap seorang wanita berpakaian merah berbicara di antara 2 individu. Wanita ini tampak berusia 30-an, tetapi auranya begitu kuat sehingga menakutkan. Sepasang alis yang agak halus berkumpul bersama. Aura jahat melonjak darinya. Kami akan mematuhi perintah Penatua Agung, ucap anggota suku Heaven Demon Phoenix. Anggota suku Heaven Demon Phoenix di belakangnya yang merupakan individu yang sangat kuat tidak berani menyela teriakan dingin orang ini.
Semua dari mereka buru-buru menanggapi dengan nada yang hormat. Ada dua wajah yang familiar di antara orang-orang ini. Salah satunya secara alami Feng Qing'er, yang telah membentuk banyak dendam dengan Shouyan, sementara yang lain adalah Jiu Feng yang telah bertukar pukulan dengan Shouyan. Dia juga dikenal sebagai calon penerus kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix. Keduanya memiliki status tinggi di suku Heaven Demon Phoenix, tetapi mereka tampak sangat hormat di depan aura ganas wanita itu. Naga Fate kuno. Tidak disangka hari ini benar-benar datang. Suku Heaven Demon Phoenix saya akan menjadi makmur setelah perang saudara Anda berakhir. Pada saat itu saya akan sepenuhnya menghilangkan suku Anda dari dunia ini. Ucap wanita berusia 30 tahun itu. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin berhembus dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kejauhan. Banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix buru-buru mengikuti di belakangnya. Shouyan yang duduk di dalam aliran spasial yang kacau di lokasi yang jauh tiba-tiba membuka matanya saat wanita itu bergegas maju. Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya. Mereka bertukar pandang saat senyum tipis terangkat di wajah mereka. Persiapkan dirimu. Mereka yang berasal dari suku Heaven Demon Phoenix akan segera tiba, ucap Yao Ming. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.